Bismillah saja. Tapi hanya satu pesannya, kata istri atau anak ini. Apa? Saya bilang begitu. Dah, sisa waktu usia ini, Bapak silakan untuk melanjutkan apabila dikabul oleh Allah dan didukung oleh masyarakat. Hanya satu pesan kami semua, kata istri kata anak. Apa? Dah, sisa waktu usia ini ibadahkan tuh kalau memang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Tribun Network. Kali ini saya berada di Modern Land Golf di Kota Tangerang, Banten. Saya sudah janjian dengan calon Bupati Kabupaten Tangerang, Muhammad Maisyal Rashid, atau yang dikenal dengan nama Rudi Maisyal. Kita akan berbicara mengenai profil beliau dan apa alasan beliau maju sebagai calon Bupati Tangerang pada Pilkada November mendatang. Saksikan terus tayangan ini. Sekarang saya sedang berada bersama Pak Muhammad Maisyal Rashid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Eko. Alhamdulillah. Media Tribun dan media Warta Kotanya. Baik Pak, lancar ya. Alhamdulillah. Nah, kapasitas beliau saat ini sebagai calon Bupati Kabupaten Tangerang yang akan maju di Pilkada November mendatang. Nah, kita ingin tahu profil beliau, perjalanan karir beliau. Nah, setahu kami nih Pak. Iya Mas Eko. Sebelum menjadi ASN, Bapak kan atlet nih Pak. Atlet lokal lah. Atlet lokal. Boleh diceritain Pak soal itu? Iya Mas Eko, media Tribun dan Warta Kotanya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih, penghormatan bisa ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Eko ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga masyarakat Kabupaten Tangerang yang kami cintai, kami banggakan. Semoga sehat masyarakat Kabupaten Tangerang. Mas Eko, memang di tahun 1979 saya pernah menjadi salah satu pemain suratin. Yeah. Suratin itu adalah usia 17 tahun ke bawah ya, untuk tingkat levelnya pada situ tingkat Jawa Barat ya. Terus juga sebelum jadi Banten ya Pak ya? Sebelum jadi Banten, sebelum jadi Banten Mas Eko, kita masih di lingkup Jawa Barat, masuk ke salah satu tim suratin Kabupaten Tangerang, usia 17 tahun. Nah, berikutnya setelah itu usia sudah menginjak pada 18, 19, 20, saya sudah masuk di Persita Senior. Ya, pada saat itu masih perserikatan, belum seperti sekarang kan, liga gitu kan, masih perserikatan. Sampai tahun 1986. Karena tahun 1986 saya ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk disekolahkan ke APDN Bandung. IPDN? APDN namanya, masih akademi APDN, Mas Eko. Betul. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, dan lulusnya juga golongan masih 2C. Kalau IPDN sudah 3A kan. Iya, betul. Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih menyempatkan waktu untuk olahraga, sepak bola khususnya. Jadi menurut saya prinsipnya sepak bola itu bisa dimulai tapi tidak bisa diakhiri. Wah. Bersama-sama dengan teman-teman kan, ada Agus Suparman, ada Is Juarsa, ada Iwan Ipani dan teman-teman, ada Mulyadi, Jayadi, semua sama-sama. Anton Sukarta semua sama. Berarti waktu itu sempat tampil di perserikatan Pak? Tampil dan kita menjuarai Jawa Barat pada saat itu. Sebelum saya ke APDN, 1 bulan sebelum ke APDN, saya ikut serta juga memberikan kontribusi untuk juara Jawa Barat. Wow, oke. Sebelum ke divisi 1, waktu itu divisi 2. Divisi 2 kita juara di Jawa Barat. Finalnya pada saat itu melawan Kerawang ya, Persika Kerawang. Setelah saya juara, terus saya disekolahkan ke APDN Bandung. Tapi berikutnya teman-teman sempat menjadi juara divisi 1 juga. Berarti Pak, statusnya Bapak sebagai pemain itu udah ASN?
Pada saat saya Atau masih karena sekolah, atlet? masih sekolah SMA, saya sudah masuk di Persita Junior. Oke. Waktu SMA. Ya. Terus begitu kompetisi divisi 2, saya sudah honor statusnya. Oke. Honor pemerintah daerah. Udah bekerja tapi masih status honor begitu. Sepak bola. Oke. Nah, selama bermain bola, kemudian ditawarin sekolah. Kenapa Bapak memilih sekolah pada akhirnya? Iya. Kan karir lagi bagus-bagusnya tuh, Pak. Iya. Memang itu pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit. Saya diskusi sama orang tua, karena waktu itu orang tua juga selaku dan Ramil juga sama ibu. Apakah saya terus tetap main bola? Apakah saya juga main bola tapi sambil kuliah, atau kuliah sambil main bola? Akhirnya diputuskan bersama oleh saya dengan orang tua, dengan bapak ibu, sekarang kuliah, tempuh pendidikan, dan sambil olahraga sepak bola. Itu keputusannya. Oke. Jadi saya ambil kuliahnya. Kuliah diambil. Sepak bola sekedar ini lagi ya Pak ya, tidak jadi fokus utamanya berarti ya? Ya, artinya bisa beriringan itu. Beriringan. Kalau prestasi olahraga kan dibatasi oleh usia kan, gitu kan. Jadi itu ngalir saja supaya dalam keadaan tetap sehat aja badannya, itu aja sih Mas Eko. Oke. Dari APDN kemudian Pak lulus tahun? Tahun 1989. Penugasannya? Penugasannya saya selaku dikembalikan kepada Kabupaten Tangerang, pemerintah Kabupaten Tangerang dari Provinsi Jawa Barat, karena milik Provinsi Jawa Barat APDN itu. Terus saya ditugaskan menjadi staf Kecamatan Ciputat. Oh, Ciputat. Iya, Pernah, Ciputat. Pak ya? Iya, karena Ciputatnya masih masuk Kabupaten Tangerang, belum daerah otonom baru kan, gitu kan. Di Ciputat 5 tahun, tapi 2 tahun saya pernah menjabat kepala desa di Sawah Baru. Oke, iya. Kepala desa di Sawah Baru. Berikutnya saya pindah mutasi ke Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Tangerang. Berikutnya saya pindah menjadi sekcam di Paku Haji, Kecamatan Paku Haji. Terus saya balik lagi ke Ciputat, sekcam Ciputat 1 tahun. Setelah itu saya dipercaya menjadi camat Balaraja. Berikutnya camat Tiga Raksa. Berikutnya juga camat Kosambi. Terakhir saya menjadi camat di Curug. Ya. Setelah dari Curug, selama 16 tahun saya mohon maaf, 28 tahun saya di wilayah, terus masuk kepada Pemda. Dari Camat Curug saya menjadi kepala bagian pemerintahan, terus mutasi lagi menjadi sekretaris Dinas Pendapatan Daerah, mutasi lagi menjadi kepala Dinas Kebersihan, mutasi lagi menjadi kepala Dinas Perizinan BP2T, berikutnya mutasi menjadi asisten 1, asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, berikutnya balik lagi jadi kepala Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, dan setelah itu ikut seleksi bersama dengan 7 para pejabat lainnya menjadi sekretaris daerah, dan alhamdulillah atas dukungan semua, doa semua, saya menjadi sekretaris daerah mulai 2 Oktober tahun 2017 sampai dengan Agustus 2024. Sekarang saya sudah pensiun. Oh. Iya. Selama 41 tahun lah ya. Pak, 41 tahun sekda jabatan tertinggi buat ASN. Kemudian sekarang nyalon. Kenapa sih Bapak nggak berhenti gitu mengabdikan diri buat masyarakat? Kapan waktunya buat keluarga, buat diri sendiri? Iya. Kalau jadi ASN kan Mas Eko sudah ada aturannya, ya, diatur oleh peraturan perundangan. Kalau pegawai yang sampai dengan eselon 3 kan tetap 58 tahun. Iya. Kalau pegawai yang eselon 2 itu 60 tahun. Jadi saya 60 tahun itu pensiun tahun 2025 1 Juni 2025. Harusnya ya Pak ya? Harusnya. Nah, ini pertanyaan Mas Eko nih, menggelitik sekali nih. Kenapa sih katanya udah sekian lama gitu kan? Apakah ada yang dicari atau apa Bapak? Persis.
Awalnya gini Mas, 1 tahun yang lalu saya dengan istri dengan anak-anak rundingan, musyawarah, sudah sepakat tuh, dah papa pensiun aja sampai tahun 2025, Juni 2025, karena masih banyak regenerasi saya, penerus saya yang lebih berkompeten, yang lebih dari segala aspek untuk bisa melanjutkan tugas-tugas saya khususnya gitu kan. Dah rundingan udah sepakat tuh. Tetapi pada bulan persisnya bulan Maret 2024, saya nggak tahu itu sebahagian kecil masyarakat yang ada di 29 kecamatan mereka pasang spanduk. Oh, ya. Mas, Bermunculan spanduk satu muncul. Bapak. Kan spanduknya beragam Betul, tuh. betul. Ya kan? Dari 29 kecamatan, walaupun sebagian kecil kan, memasang spanduk, pasang baleho, pasang banner. Ya, artinya mereka menginginkan saya jangan pensiun. Harus melanjutkan setelah Pak Ahmed Zaki Iskandar yang luar biasa sudah membangun Kabupaten Tangerang 10 tahun itu selesai, ya, sesuai dengan masa jabatannya. Nah, terus setelah pasang spanduk mereka datang juga Mas Eko, datang ke rumah, datang ke kantor, Pak, pokoknya jangan berhenti, lanjutkan tugas-tugas yang sudah dijalankan oleh Pak Ahmed Zaki Iskandar, karena Pak Dr. Ahmed Zaki Iskandar ini sudah betul-betul membangun Kabupaten Tangerang dan sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Tuh, setelah mereka datang ke rumah secara bergiliran itu kan, ke kantor. Oh, itu di koordinir. Saya spontan aja? Saya nggak pernah ngundang, nggak pernah apa Pak. Mereka begitu masang spanduk pada datang. Walaupun hanya sebagian kecil, ada yang ke kantor, ada yang ke rumah. Nah, kata saya, kenapa? Ada apa? Orang saya mau pensiun. Nggak, katanya. Mereka tuh ya pada ngomong. Ini yang bisa melanjutkan, kata mereka, adalah salah satunya Bapak. Ya kan? Berarti kan kalau salah satu kemarin ada yang lain, saya bilang. Kenapa nggak nyuruh yang lain? Nggak, ini mah ke Bapak aja, kata gitu. Begitu. Nah, karena dianggap mereka ngomong, dianggap mereka itu bahwa saya memang sedikit banyaknya karena sudah pernah jadi PNS, jadi ASN, tahu tentang keberadaan Pemda dan hafal, paham gitu kan sedikit banyaknya tentang karakteristik masyarakat dan wilayahnya di Kabupaten Tangerang. Apalagi saya tanya lagi, ya kan waktu Pak Bupati menyusun program itu kan antara lainnya kan Bapak bersama tim, sehingga Bapak akan tahu tuh mana yang harus dijalankan, mana yang menjadi skala prioritas, mana yang menjadi skala yang utamanya. Nah, akhirnya dari keinginan mereka, saya rundingan kembali. Rundingan kembali dengan istri, dengan anak, keluarga. Rundingan kembali, musyawarah, sehingga ya udah bismillah saja kalau memang ada sebagian kecil masyarakat menginginkan Papa. Bismillah saja, tapi hanya satu pesannya, kata istri atau anak ini. Apa? Saya bilang begitu. Dah, sisa waktu usia ini, Papa silakan untuk melanjutkan apabila dikabul oleh Allah dan didukung oleh masyarakat. Hanya satu pesan kami semua, kata istri kata anak. Apa? Dah, sisa waktu usia ini ibadahkan tuh kalau memang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suruh ibadah. Ya berarti buat masyarakat nih. Buat masyarakat. Saya menjabarkannya itu ibadah artinya untuk mengabdikan diri kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Itu sih latar belakangnya Mas Eko. Keluarga udah menghibahkan Bapak ini. Sudah mengikhlaskan lah gitu. Termasuk waktu itu almarhum ibu ya Mas? Ibu juga sama, masih pada saat itu sudah sakit emang. Tapi titip ke saya, Rud, ya udah, katanya kalau masyarakat mau silahkan, tapi baik-baik aja, gitu ibu tuh, baik-baik aja. Berarti kalau baik-baik aja semua kan harus baik juga tuh. Itu pesan ibu juga begitu. Ya udah kalau masyarakat mau. Tapi kalau masyarakat nggak mau jangan ya, begitu. Itu aja pesan orang tua ibu kandung pada saat sebelum meninggal begitu. Yang paling Bapak kenang dari ibu? Yang kenang dari orang tua? Iya, ibu. Ya, beliau selalu titip hanya dua hal.
Yang pertama adalah jangan lupa kewajiban sholat 5 waktu, itu yang utama beliau. Saya juga hampir waktu ibu ngomong itu hampir mengeluarkan air mata juga. Jangan lupa sholat 5 waktu, dan yang kedua jangan lupa masyarakat Kabupaten Tangerang. 2. Wasiat itu Pak. Ya. Jangan lupa sholat, jangan lupa masyarakat Kabupaten Tangerang. 2. Kalau istri saya, anak saya ibadahkan kalau memang dikabul oleh Allah dan memang didukung oleh masyarakat. Itu aja sih Mas. Pak, saya agak mundur tadi. Bapak anak keberapa Pak di keluarga? Saya sebetulnya anak ketiga. Anak pertama kakak saya Hairul Nur Amin sudah meninggal. Yang kedua juga meninggal. Yang pertama dan kedua meninggal. Sudah meninggal. Tinggal Bapak paling tua berarti sekarang. Sekarang paling tua, Ya, oke. gitu kan. Terus di bawah? Ada adik 3. Adik 3. Iya. Oke. Laki-laki 2, 1 perempuan. Nah ini mohon maaf nih Pak. Bapak tuh dari keluarga yang berada atau gimana Pak? Bisa diceritain gitu? Saya malu ini. Ya tapi apa adanya Iya. ya. Iya. Ibu saya ibu rumah tangga. Tapi pernah sekali menjabat di anggota DPRD. Oke. Ya. Nah. Tapi bapak ya nama juga tentara tahun 45 lah ya. Tahulah kalau tentara Iya, 45. Itu aja sih. Iya. Itu aja. Tentara 45 kan tentara dulu itu kan lebih tahu Mas Eko. Hidup dalam kesederhanaan. Ya gitu. Ya. Iya. Iya gitu aja. Mas. Kenapa namanya Rudi, Pak? Kenapa dipanggil Rudi? Nah, ini riwayat ini. Kan nama Bapak Muhammad Maesa Rashid. Muhammad Maesa Rashid. Ya. Jadi awalnya begini kata ibu bilang gini. Kan anak ibu bapak saya itu kan yang kedua itu namanya Yudi. Oke. Yudi. Ya. Usia 1,5 bulan meninggal. Oke. Nah, 1,5 bulan meninggal. Terus lahirlah saya. Mungkin ibu bapak pada saat itu sayang sekali ke anak yang kedua yang meninggal itu namanya Yudi. Jadi disamarkan tuh. Oh, oke. Iya. Disamar akhirnya dipanggil iya. Rudi saya untuk mengenang kakak saya itu. Ibu saya cerita begitu. Disamarkan Mas Eko. Makanya kalau di lapangan Jauh kan? Iya. Pak Rudi Maesa, Rudi Maesa, Iya, Rudi. iya. Muhammad Maesa Rashid. Jadi memang dikenalnya sekarang Rudi aja oleh siapa saja Iya, dia gitu itu kan dia, ya. Pak. Di sepak bola ya Rudi gitu kan, di kantor ya Rudi. Sampai papan nama saya juga Rudi Maesa gitu kan. Tapi nama yang sebenarnya sih Muhammad Maesa Rashid Mas Siap, Eko. Oke siap, Mas Eko. oke.